wabarakatuh. Hai, Kotak Biru Podcast di sini. Berapa banyak telinga yang mendengar di sana? Oke, hai, ketemu lagi sama aku Nabila Ayu Febriani sebagai salah satu podcast di Kotak Biru Podcast ini. Oke, di syuting kali ini aku gak sendirian, aku bareng narasumber yang kece. Siapa lagi kalau bukan Wakil Ketua MPK dan Ketua OSIS SMK Negeri 1 Keduni. Halo. Hai. Oke, boleh kenalan dikit dong ke teman-teman yang ada di rumah sebelum kami tanya-tanya kalian. Oke, perkenalkan saya Juanda Apriliandi. Mungkin aku aja ya, aku Juanda Apriliandi, kelas 11 DPP 1. Saya Muhammad Aldian Syakir dari kelas 11 TPM 1. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah menyempatkan waktu hadir dan siap kami tanya-tanya. Oke, untuk mempersingkat waktu, karena aku gak yakin durasi video ini bakal pendek, langsung aku tanya masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke. Pertanyaan pertama, awal mula minat MPK OSIS. Siapa dulu yang mau jawab? Aku dulu deh, boleh. Oke. Untuk awal mula minat itu sebenarnya awal masuk SMP kelas 1 itu nggak ada minat sama sekali di MPK OSIS. SMP? Iya. Dan itu padahal kayak bukan OSIS kan, tapi ditunjuk buat ikut di kawah kepemimpinan pelajar itu sejateng. Nah, dari situlah yang akhirnya kayak ternyata kegiatan-kegiatan ini seru ya. Dan OSIS ini organisasi pertama yang bikin aku tertarik gitu loh di organisasi-organisasi. Terus berarti sebelum ikut MPK OSIS itu sebelumnya belum ikut organisasi? Belum sama sekali. Berarti pertama? Iya. Terus? First impression kayak di OSIS, jadi gini. Terus kan gimana sebenarnya waktu di SMP pun OSIS tuh kan belum kayak yang OSIS banget gitu loh kerjanya. Beda banget. Dan ditambah lagi pengalaman pas di SMK ini jadi makin tahu gini ternyata. Kalau Dian gimana? Kalau saya sendiri tuh sebenarnya bisa dibilang nggak ada minatnya. Terus? Karena saya sendiri dari SMP itu nggak ikut organisasi apa-apa. Okay. Nah, setelah SMK itu diajak teman saya untuk ikut organisasi MPK OSIS ini. Saya sendiri sebelumnya nggak tahu berapa detail organisasi MPK OSIS ini. Terus saya diajak itu, saya pikirkan lagi untuk ikut MPK OSIS. Oke. Kalau boleh tahu nih, kan jabatan kalian di MPK OSIS itu kan wakil ketua MPK sama ketua umum OSIS. Nah, bedanya MPK sama OSIS itu apa sih? Soalnya kan pasti teman-teman di rumah itu pengen tahu. Soalnya setiap kali ada event, kita itu nggak tahu mana yang MPK, mana yang OSIS. Jadi itu bedanya MPK sama OSIS itu apa sih? Mungkin dari OSIS dulu ya. Iya. Kalau OSIS itu lebih ke merealisasikan aspirasi yang ditamu oleh MPK. Jadi MPK menampung aspirasi-aspirasi dari siswa yang kemudian direalisasikan oleh OSIS. Kemudian dalam kinerjanya saat acara juga MPK ini berperan mengawasi apakah kinerja OSIS ini sesuai dengan aspirasi dari siswa. Kalau MPK sendiri seperti yang dibilang Juanda, MPK itu tugasnya yang utamanya itu membantu dan mengawasi kinerja OSIS dalam melaksanakan tugasnya. Jadi kayak yang OSIS itu lebih ke turun ke lapangan, sedangkan yang MPK itu kayak membantu dan mengawasi OSISnya. Oke, berarti jadi bedanya itu di situ ya. Terus untuk Juanda sendiri nih, gimana sih rasanya setelah terjun di OSIS? Terutama kamu sekarang menjadi ketua. Ada penyesalan gak sih atau emang kamu ngerasa ini tuh passion aku? Kalau penyesalan emang ada. Ada itu ya kalau misal ada sesuatu yang gagal dicapai di luar OSIS, itu pasti ada penyesalannya ke OSIS. Kayak selalu mandang sisi negatifnya, misal waktunya kebuang di ini itu, tapi pas dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan, kok ternyata worth it juga. Dan ternyata juga ini tuh gimana secara tidak langsung juga bisa memperoleh pengalaman yang dimana kalau
misal nggak ikut itu kan harus cari-cari di berbagai buku dan itu mahal. Jadi secara tidak langsung kalau dibilang pas, ya pas karena dari segi keuntungan itu lebih banyak daripada penyesalannya. Berarti tetap ada plus minusnya, itu tetap ada, Iya. tapi lebih banyak plusnya gitu. Iya. Oke. Kalau kamu sendiri gimana, Al? Kamu berarti baru join. Ada rasa penyesalan atau rasa nyaman atau pas gitu? Kalau penyesalan ya juga mungkin sedikit ada, apalagi setelah tahu tugas sebenarnya menjadi seorang ketua itu bagaimana. Tapi ya setelah dijalani, dirasain bareng-bareng sama anggota dan pengurus lainnya, ya penyesalan itu hilang sedikit demi sedikit. Oke. Sebenarnya dari awal itu kan berdua tuh ada minat jadi ketua nggak sih? Kalau niatan dari awal sih nggak ada ya, soalnya join di niatnya itu di SMK udah mau off semua organisasi, dan di SMP juga ada pikiran di hati sendiri itu sih kayak oh oke, di SMP ikut PMR segala macem, TA, OSIS, nanti di SMK udah off. Pengen fokus Dan sekolah aja. ternyata nggak bisa ya, emang karena udah suka aja sama organisasi gitu. Oke. Jadi ya sekedar masuk ikut, dan itu pun diajak sama salah satu partner di OSIS. Jadi nggak ada pandangan buat jadi ketua. Oh. Sampai sekarang masih jadi partner. Masih. Kalau kamu? Ya kalau saya juga sih sebenarnya nggak ada niatan jadi ketua. Berarti kalian nggak ada niatan jadi ketua? Nggak ada. Iya nggak ada. Terus? Tapi ya itu ditunjuk sama partner, kan saya kan wakil ketua MPK. Nah, saya itu ditunjuk sama yang dicalonkan jadi ketuanya. Nah saya nggak tahu gimana, soalnya dia itu awalnya itu nggak bilang mau jadiin saya wakil ketua MPK. Nah akhirnya saya cuma ngikut doang, kok tiba-tiba jadi wakil ketua MPK. Dan kamu mau? Ya mau nggak mau harus mau, soalnya udah ditunjuk. Apa alasan dari diri kamu sendiri mau itu apa? Saya tuh sebenarnya orangnya nggak enakan. Tadi berawal dari nggak enak. Iya, apalagi kan sama teman sendiri. Itu kalau saya bisa bantu ya saya bantu. Terus ya setelah jadi ya kayak gini, apalagi kan saya sebenarnya di SMK itu nggak tahu tentang organisasi. Saya kan dulunya kan juga cuma ikut TA. Nah setelah ikut MPK OSIS jadi tahu tentang berorganisasi. Oke, berarti lumayan banyak juga dampak positif dari mengikut organisasi ya. Ya. Terus selama kalian jabat, itu event-event apa aja yang udah dilaksanain? Aldian dulu mungkin pengen jawab. Mungkin setelah jabat jadi ketua baru event Disnatalis SMK, Maulid Nabi sama Isra Mi'raj. Oke, terus dari kedepannya bakal ada event apa aja nih? Untuk event bulan Ramadan ini akan ada buka bersama semua organisasi. Oke. Terus hataman tapi khusus yang MPK OSIS. Ya mungkin cuma itu, soalnya ngajuin yang lain pada nggak di ACC. Gak di ACC. Iya, untuk Ramadan ini terdekatnya sih itu ya, event bukber organisasi. Nah, sekalian mau minta doanya semoga lancar. Amin. Sama yang masih proses ini tuh wisuda. Oh, wisuda. Ya, sudah. Dan kedepannya semoga juga lancar sampai hari ini. Amin. Wisuda kapan itu? Bulan apa tadi? Itu Mei Mei. 15. Dari semua event yang udah kalian laksanain, ada kendala nggak yang paling susah gitu? Mungkin dari Disnatalis, itu kan acara besar ya, Iya. pasti nggak mulus yang nggak dilihat. Ada kendala mungkin atau yang bikin berat? Kalau kendala sih pasti ada ya, tapi usaha kita sebisa mungkin meminimalisir kendala itu agar nggak menghancurkan acara, dan lebih ke
karena acaranya besar jadi tantangannya itu bertambah. Dan juga kan itu Disnatalis sekaligus digabung dengan Maulid Nabi. Terus apa proyek kalian ke depannya untuk memajukan sekolah kita? Untuk proyek lebih fokus ke yang udah ada aja dulu. Ekstra-ekstra yang mungkin anggotanya sedikit itu sebenarnya kan beberapa ekstra yang bisa menambah, bisa mengeksplor siswa kan, kayak misal Angels Club itu juga kalau misal diseriusin, dikembangin itu juga kedepannya bisa menambah ya karakter siswa, apalagi kan di pendidikan yang sekarang pelajar Pancasila itu kan juga menjunjung tinggi kayak bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional, dan juga dalam menambah kemampuan berbahasa sehingga meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Dan juga mungkin lebih gimana ya, memperjuangkan agar beberapa siswa itu terfokus pada ekstra yang selama ini sedikit peminatnya. Berarti kalian lebih fokus ke ekstra yang jarang diikuti sama siswa-siswi SMK? Iya, untuk organisasi sendiri itu kan udah bisa dipastikan ya, karena organisasi sendiri memang sudah terbiasa dan sudah terlatih. Dan untuk ekstra kan terkadang kurang ada pengurusnya gitu, dan juga kurang ada peminatnya. OSIS itu kan identik sama kemahiran dalam memanage ya. Terutama kalian kan sebagai ketua, kalian juga ketua, juga seorang pelajar, banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, gimana sih kalian cara memanage waktu, membagi waktu supaya semuanya itu bisa kalian lakuin tanpa mungkin bertabrakan, atau kalian bisa bagi waktu mana yang harus belajar, mana yang harus berorganisasi? Itu gimana sih cara kalian membagi itu? Secara kalian kan memerankan sebagai ketua dan juga seorang pelajar. Gimana? Kalau untuk manajemen waktu sendiri, dari aku pribadi masih kurang sih. Soalnya emang benar-benar butuh konsisten ya dalam membangun habit manajemen waktu. Apalagi beberapa kegiatan itu sering bertabrakan. Mungkin di awal kayak kelas 10 yang nyabang organisasi itu oke, jadi harus manajemen waktu bagi antara organisasi satu dengan yang lain. Itu baru antar organisasi, belum dengan urusan lain. Nah, semakin kesini itu dengan kayak gitu ya masih worth it, tapi di sisi lain jadi nggak maksimal di keduanya gitu loh. Oke, kalau kamu sendiri gimana Al, cara memanage waktu? Kalau saya menurut memanage waktunya itu, kalau misal kan ikut organisasi, terus kan juga di pelajaran kan ada kelompok-kelompok, terus belum tugas yang lainnya. Kalau misal ada pertemuan organisasi nih kan, ketika kelas 10 ada pertemuan organisasi ini, ya misal ada tugas kelompok juga saya bagi waktu ikut pertemuan dulu, terus bagi meninggalkan ke kelompok. Kalau misal lebih penting yang kelompoknya ya saya ke kelompok. Tapi setelah akhir-akhir ini ikut organisasi, jadi kayak lebih senang di organisasi, jadi kayak lebih memprioritaskan organisasi. Akhirnya nilai sekolahnya jadi turun, akhirnya rankingnya juga ikut turun. Emang apa sih yang bikin kamu tuh nyaman di organisasi, terutama organisasi yang menurut kamu nyaman? Kalau nyamannya itu kayak seiringnya waktu itu merasa nyaman sendiri Sama MPK OSIS? Ya, apalagi waktu acara Disnatalis SMK itu kan acaranya 1 minggu. Nah itu kan persiapannya itu kan juga sering-sering kumpul, walaupun itu dadak itu tapi kumpul nyiapin acara ini itu kan kayak bener-bener ngerasa kebersamaannya. Terus apalagi waktu hari acaranya itu kan yang laki-laki kan menginap, itu malamnya itu pada nyiapin buat besoknya. Terus ketika udah selesai ada yang masak mie, bikin kopi, sama musik-musik, kayak benar-benar kerasa kebersamaannya. Seru itu sih. Terus juga setelah selesai beres-beres bareng-bareng, jadi kayak keluarga yang kedua atau gimana gitu.
Berarti kamu menomor 2 kan sebagai pelajar. Bisa dibilang ya. Oh iya. Aktivis banget ya. Mungkin kalau dari saya ya itu sih yang bikin MPK OSIS ini kayak spesial. Beda sendiri ya dilihat. Misalnya kayak banyak kebersamaannya sampai bahkan sering nginep dan lain sebagainya. Tapi kalau misal itu juga karena ada sisi lain yang dimana saya juga harus fokus di pembelajarannya kan, karena alasan pertama mendaftar ke SMK ini juga karena seperti yang tadi saya bilang kan, nggak ada niatan ke OSIS. Kalau misal udah ada niatan ke OSIS pun bakal ngincernya di OSISnya. Nah sedangkan di sini lebih ke jurusannya, karena ini juga DPB itu kan satu-satunya di Pekalongan. Jadi kalau misal ada tugas pun lebih melihat ke kayak deadline, lebih mepet yang mana, terus di organisasi tersebut ada yang membackup atau enggak. Jadi lebih ke situnya untuk menentukan waktunya. Jadi sulit ya sebenarnya mengatur waktu sebagai pelajar dan sebagai ketua di organisasi. Terutama organisasi MPK OSIS itu kan organisasi yang inti, organisasi yang terkenal lah di setiap sekolah pasti ada ya kan. Dan siapa sih yang nggak kenal MPK OSIS? Terutama MPK OSIS itu yang buat event, yang bisa dibilang sibuk lah. Kayak bisa dibilang jantungnya organisasi ya sih. Bener banget, jantungnya organisasi. Setiap sekbidnya kan juga mengakar ke organisasi-organisasi lain yang berpusat di MPK OSIS. Di situ sih. Bukan cuma organisasi tapi ekstra juga. Selama kalian menjalankan event, kalian ngatur ini, ngatur itu, pasti banyak omongan lah dari pihak-pihak luar. Pasti. Dan yang lumayan sering didengar itu katanya OSIS itu sering dibilang babu. Gimana itu menurut kalian? Katanya OSIS itu babu. OSIS babu. Mungkin cuma dari pandangan orang yang nggak tahu secara detail OSISnya. Nggak, lebih ke apa? Ada perubahan pola pikir ya di awal, kayak mikir oh OSIS babu, berarti secara tidak langsung mereka juga mengatakan diri mereka sendiri. Kenapa? Secara kan semua pelajar itu termasuk anggota OSIS kan. Oh iya. Awalnya mikir gitu. Ya. Tapi pas kesini, oh ini sebenarnya kan cuma masalah perbedaan pendapat yang dimana oh ya menurut mereka OSIS gini-gini, ya itu menurut mereka nggak apa-apa. Menurut saya OSIS ya gini dengan tujuan saya. Lagi pula menurut saya tujuan mereka ngomong kayak gitu nggak lebih baik dari tujuan saya dan manfaat yang saya dapat di OSIS. Jadi ya just do it gitu loh. Jalani aja. Iya ya, berarti kita semua itu anggota OSIS ya? Iya, dan pengurusnya itu MPK OSIS-nya itu. Oke, jadi buat kalian yang ngatain MPK OSIS itu babu, berarti kalian itu babu sendiri. Ya, nggak apa-apa sih sebenarnya itu pendapat kalian, so bebas berpendapat ya. Dan di sini juga saya, terutama kami yang gabung juga memiliki pendapat sendiri untuk tetap bertahan di OSIS gitu. Oke, keren. Apa sih yang buat kalian bertahan di MPK OSIS itu? Ya karena pasti kan capek, menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran. Kalian mau sih sampai dibilangin sama orang lain itu kalian itu babu. Udah capek-capek dibilangin babu pula. Gimana? Apa yang bikin kalian bertahan? Kalau dibilang capek ya mungkin capek, tapi kan itu kayak udah jadi tanggung jawab kami sebagai pengurus MPK OSIS. Kalau bukan kami ya siapa lagi? Untuk capeknya itu pasti ya, pasti. Dan untuk manfaatnya juga bisa dibilang sebanding dengan capek yang dirasakan. Worth it, ya? Iya, worth it. Dan nggak semuanya merasakan pengalaman itu. Dan kalau bisa diandai-andaikan ya, misal saya nggak ikut OSIS, apa mungkin dapat pengalaman yang ini seberharga ini? Dan apa mungkin saya bisa ngomong di depan kamera, depan publik? Itu juga manfaat yang saya rasakan sehingga bertahan di MPK OSIS. Berarti salah satu bisa jago public speaking itu ya bisa melalui dari OSIS ini. Ya jujur, ini ya jujur. Okay. Untuk anak organisasi itu biasanya latihannya di organisasi, kalau saya prakteknya di kelas pas presentasi. Okay. Jadi kalau dilihat itu oh
anak organisasi, beda gitu. Bisa dibedain ya, Iya. saat presentasi itu mana yang anak organisasi dan mana yang bukan. Iya. Kalaupun latihan kayak sendiri di rumah, lihat YouTube dan lain sebagainya, itu lebih efektif latihan secara langsung. Dan di organisasi itu kan biasanya dituntut dan harus dalam tekanan baru bisa ada aksi. Kalau dari kemauan sendiri itu lebih susah ngumpulin niatnya sih kalau. Oke, dari inisial B. Pertanyaannya, nggak ada kerjaan ya ikut OSIS. Bener sih, bener. Bener. Gak ada kerjaan sih ya. Dulu juga sempat jadi siswa yang berangkat pulang. Siswa kupu-kupu. Iya. Dan itu juga menjadi salah satu alasan karena penasaran juga awalnya. Oke. Kalau aku nggak ada kerjaan ya ikut OSIS. Ikut MPK Ya, OSIS. sama juga sih, paling saya kan juga nggak tertarik sama organisasi. Ya seperti yang dibilang Juanda, ketika pulang ya langsung pulang, seperti itu lah. Oke. Berarti setelah kalian ikut MPK OSIS sekarang banyak kerjaan. Sibuk. Gimana ya? Lebih kayaknya nyibukin diri aja mungkin ya. Mengisi hal-hal yang positif. Iya, betul. Next. Dari inisial M. Yakin bisa buat progres lebih baik untuk sekolah. Yakin. Yakin sih. Kenapa? Kalau misal ditanya gitu dan jawabannya nggak yakin, gimana mau majuin kalau dari diri sendiri aja nggak ada keyakinan buat maju gitu. Terus ini ada pertanyaan yang sering banget ditanyain. Gak bisa buat kita skip pertanyaan ini. Apa tuh? Pertanyaannya dari inisial I. Pernah cinlok sama anggota satu organisasi nggak sih? Kan di MPK OSIS kan nggak cuman cowok semua kan, pasti ada cewek cowok, dan Ya, pasti. kalian lebih sering berinteraksi, bekerja sama, entah itu dengan lawan jenis. Pernah nggak sih timbul perasaan suka gitu, tertarik? Kalau ditanya pernah enggak, ini dari semasa ikut Wah. organisasi ya, dari baik SMP maupun SMK, Heeh. pasti pernah. Pernah. Apalagi kan di organisasi itu membaur kan, jadi kadang kayak oh ini kayak orangnya baik, ya pasti normal lah ya kalau Iya, ada normal tumbuh rasa. Kalau kau Adrian gimana? Ya, mungkin sama sih, tapi bedanya kalau saya cuma dari SMK nggak dari SMP. Ya di SMK ini, di saat ini Kalau rasa suka ya mungkin ada, ada. tapi ya juga paham situasi kondisi. Dan Berarti masa iya kalau kita pacaran kayak sama satu organisasi itu bukannya malah repot gak sih kalau misal kita udah nggak udah gitu kan, jadi kayak canggung. Iya, Kalau berarti ketemu kalian apalagi kan kita sering lebih Nah, nekanin ego kalian, lebih nekanin perasaan kalian demi MPK OSIS. Iya. ya Berusaha semaksimal mungkin buat profesional. Iya, dan juga itu sih profesionalitas yang dituntut. Jadi ya daripada repot, mending jaga hati dulu aja deh. Terus kalau tiba-tiba si cewek yang kalian suka ternyata malah punya orang lain gara-gara kalian nunggu. Ya nggak apa-apa sih, Ya, kalau apa-apa. ujung jodohnya di kalau jodoh ya pasti Ya nggak ketemu. kemana. Iya. Jadi gimana itu, kan kalian tertarik sama cewek itu, tapi kalian harus tetap kerja sama, terus harus saling berinteraksi. Sikap kalian gimana berarti? Gimana ya? Berarti untuk saat ini ada yang Ah. kalian suka saat ini? Ada. kalau saat ini Jujur ada. Ada. saya pribadi mungkin kayaknya nggak ada sih. Ada. Kalau kamu jadi gimana caranya? Ada sih, tapi udah nggak. Udah enggak berarti. Berarti sekarang enggak ada dong. Sekarang nggak ada. Yakin. Kenapa? Ya itu sih lebih ke jawabannya tadi aja. Berusaha profesional. Ya.
Oke. Kita lanjut ke next pertanyaan. Ada inisial N. Pertanyaannya, alasan masuk OSIS biar famous kah? Ya pribadi enggak sih. Kan Kenapa? juga dari awalnya kan nggak ada niatan buat masuk MPK OSIS. Gimana ada niatan buat MPK OSIS supaya famous? Tapi setelah kamu join ke MPK OSIS, kamu jadi famous nggak? Kurang tahu sih kalau itu. Menurut kamu, orang-orang jadi kenal kamu kan? Siapa yang di sini nggak kenal Aldian Syakir dari kelas? Oke, kalau kamu juga, iya apa enggak? Kalau buat famous enggak sih. Sebenarnya juga awalnya udah males organisasi, apalagi OSIS kan. Tapi karena ada perjanjian, sama temen nih satu tuh awalnya. Kamu ikut organisasi ini, ntar. Tapi yang satunya tuh ngajak, ntar kalau aku udah ikut organisasi ini, kamu gabung OSIS gimana? Lah, dianya udah terlanjur gabung di organisasi yang tak ajak gitu loh. Jadi, aduh nggak enak juga, dia ikut deh. Terus awalnya juga mikir, lagi pula kan OSIS ini diseleksi kan, dan belum tentu keterima gitu. Tapi sekarang kalian famous kan? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Mungkin. Berarti semakin famous kan? Kalau kalian nggak ikut OSIS atau nggak jadi ketua, belum tentu ada kenal kan? Iya sih. Belum tentu juga kayak bisa akrab sama yang sekarang akrab di organisasi, kayak akrab sama ini kan beda jurusan, terutama apalagi kayak nggak ada hubungan apa dari SMP-nya bareng gitu. Dan sekarang bisa seakrab itu kayak bersyukur sih. Iya. Nambah temen juga. Berarti kalau untuk alasan masuk biar famous itu enggak, tapi emang manfaat, salah satu manfaatnya bisa famous. Benar. Manfaat gimana ya? Bilang ya sih mungkin Mungkin sih, tapi kalau famous populer. enggak. Pertama kan kalau ketua OSIS itu kan dipilih dengan banyak suara, jadi pastilah kenal. Tapi malah jadi kayak beban ya. Beban kenapa tuh? Ya sebenarnya beban yang di sisi lain juga menguntungkan. Kayak yang tadi jadi tahu batasannya, dan kalau kayak kekurangannya juga jadi disorot apapun, kayak sedikit kesalahan dikit yang sebenarnya itu pun normal dilakuin sama siswa kan. Langsung disorot kayak ketua OSISnya gimana gini gitu. Dan di sisi lain juga di kelas pasti kayak jadi acuan. Ketua OSISnya gimana nih gitu. Oke. Tapi kalian nyaman kan jadi populer, jadi siswa populer, nyaman kan? Kurang nyaman. Kalau kamu Al? Biasa aja. Kurang nyaman, itu karena alasan tadi. Iya. Oke, next pertanyaan. Dari inisial A, pernah nggak pas bikin event kurang dana? Ada. Pernah sih ya. Pernah atau enggak? Pernah. Tapi sering? Kalau sering sih enggak. Enggak sih. Berarti enggak. Biasanya tuh dari dananya tuh dari mana aja? Kalau dana sumbernya banyak sih. Bisa dari depan yang emang acaranya itu terseleksi dan ter-ACC oleh sistem. Bisa juga dari sponsor. Tahu kayak kalau ngadain lomba itu bisa dari HTM. Oke, ada pertanyaan dari inisial N. Alasan nama MPK OSIS diganti? Alasan namanya emang sekarang apa sih? Sekarang Prajawira. Artinya apa tuh? Jadi artinya itu pejuang negeri. Wira itu pejuang dan Praja itu negeri. Itu lebih ke harapan MPK OSIS supaya memiliki jiwa-jiwa pejuang ya, kayak sabar menghadapi komentar gitu, dan juga tanggung jawab. Di sisi lain juga yang mungkin nggak banyak orang tahu, ada
kayak beban tersendiri ya, karena harus menyatukan antara pendapat pihak yang satu dengan pendapat pihak yang lain, yang dimana itu kadang juga menimbulkan kayak sudut pandang yang jadi kayak kelihatannya panitia yang gimana-gimana gitu. Dan untuk yang di Almet itu kan tulisannya Praja kan, karena Wira itu pemakainya. Wira itu pemakainya. Yang pertama kali memakai alma mater itu. Pertama kali. Wira, jadi orangnya yang memakai. Raja yang tulisannya. Kenapa diganti itu, alasannya kenapa? Alasannya karena lebih kayak biar ada identitasnya. Lebih biar MPK OSIS-nya Skensa namanya. Oh ini. Untuk pengurusan selanjutnya aja nih. Mungkin bisa dilanjutkan dan bisa dikembangkan, atau mungkin ditambahin official logo gitu, bisa dikembangkan lagi. Ini ada inisial H untuk Aldian. Gimana setelah join di MPK OSIS? Betah apa lelah? Kan kamu kan masuknya berarti baru. Nah setelah tahu oh MPK OSIS itu ternyata begini. Kalau betah sih ya betah, karena kan juga udah 1 tahun sekolah udah banyak yang kenal. Terus kalau lelah itu ya lelah sih, apalagi ketika jalanin acara itu ya capek, tenaga pikiran. Belum lagi kan komentar-komentar. Tapi ya senang setelah ikut MPK OSIS, jadi tahu punya banyak relasi. Nah, relasi, terus juga pengalamannya bertambah banyak. Jadi tahu susah senengnya jalanin acara. Lagi setelah jadi ketua jadi tahu, oh ternyata kayak gini ketua. Ternyata kok nggak gampang ya handle anggota-anggota yang benar kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih. Jadi betahnya karena lelah. Betahnya karena lelah. Iya. Banyak kegiatan yang akhirnya menimbulkan kebersamaan MPK OSIS. Nah itu yang bikin betah, karena kegiatannya itu melelahkan, tapi di sisi lain menambah chemistry antar anggota pengurus. Jadi lebih akrab karena sering bareng. Gara-gara lelah itu kan jadi sering bareng. Berarti MPK OSIS itu nggak cocok buat orang yang gampang sakit atau imunnya kurang, karena mau nggak mau lelah. Ya sebenarnya bisa dijadiin kayak latihan juga sih. Iya sih. Jadi lebih ada attention ke tubuh. Oh ada kegiatan padat yang dimana harus ada kesadaran juga, pola makan dan juga rutinitas yang dijaga. Jadi perlu juga jaga imun biar siap lelah. Iya. Dimana kan imun itu berpengaruh kamu juga kan. Dan kalau ngejalaninnya senang atau betah, ya lelahnya itu nggak kerasa. Lebih malah kerasanya itu ke senangnya. Oke. Berarti jawabannya betah. Ya. Alhamdulillah betah ya. Pertanyaan terakhir nih. Ada yang bilang dari inisial A, Ju, dulu aku nyoblos kamu. Apa nih pesan buat yang udah pada nyoblos kamu? Inisial A. Terima kasih udah memberikan tanggung jawab ini ke saya dengan memilih. Ya mungkin karena satu suara dari kamu inisial A, jadi saya bisa seperti sekarang. Dan buat semuanya juga yang udah memberikan kepercayaan kepada saya, sekali lagi mengucapkan terima kasih.
Oke, itu udah sampai di penghujung acara dan aku selaku host pengen ngucapin makasih buat yang udah nonton sampai akhir dan makasih juga buat narasumber udah bersedia meluangkan waktu buat mampir di studio kita. Oke, buat teman-teman yang di rumah, kalau ingin cerita tapi tidak ada tempat untuk bercerita, boleh banget kirim cerita kamu ke email kita di bawah ini. Dan buat kalian yang di rumah, jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.